Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Anesya, nomor BP 1911513003. Baiklah, seperti video-video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan terkait laporan akhir praktikum ORCOM 2, yaitu sekarang modul 7 yang mengenai Uniprocessor Trace. Jadi pada praktikum ini akan melanjutkan praktikum kemarin, yaitu yang sekarang menjalankan pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Tujuan dari dilaksanakan praktikum ini yaitu untuk menampilkan pengaruh dari ukuran blok pada misthread untuk beberapa ukuran cache. Jadi pada yang saya tampilkan ini sudah terdapat prosedur dari penjalanan modul ini. Langsung saja di sini saya akan langsung membuka SMP CACE untuk menjalankan praktikum ini dengan prosedur yang sudah ada pada modul. Nah, sekarang tampilan SMP CACE-nya sudah terbuka. Kita langsung saja untuk melakukan konfigurasi dari multiprosesor. Jadi pada praktikum ini, untuk memori organization-nya diganti dengan SMP dengan nomor prosesornya sama dengan 1. Snoopy protokolnya di sini ditukar menjadi Messi dan bus attribute station-nya ditukar menjadi random. Seperti yang disuruh pada modul di sini. Lalu kita lanjut untuk konfigurasi yang selanjutnya. Di sini saya tekan OK, yaitu dengan konfigurasi main memory. Untuk main memory di sini, worldwide bits-nya di sini saya mengganti dengan 32 bit. Sementara untuk words by block di sini saya akan mengganti dengan 8. Dan untuk blok di memorinya itu saya ganti 32.768 dengan block size-nya 32 byte dan main memory size-nya 1 megabyte. Oke. Kita melihat lagi kembali kepada modul. Seperti yang dibilang tadi, konfigurasi words dengan bloknya itu menggunakan konfigurasi 8 dengan block size 32 byte. Lalu nanti kita akan mengubah konfigurasi words bloknya itu dengan 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024 untuk block size-nya 4096 byte. Nah, lanjut kita kembali ke SMP CACE. Nah, untuk konfigurasi CACE di sini CACE levelnya tetap 1. Dan untuk blok in CACE-nya di sini saya mengganti dengan 128 dengan CACE size 4 KB dan di sini fully asosiatif dan di sini tetap LRU dan writing strategi. Baiklah, untuk percobaan pertama ini saya akan mengkonfigurasikan jumlah blok dalam CACE untuk mendapatkan ukuran CACE yaitu hanya yang 4 KB saja. Dan pada percobaan pertama ini kita akan mengkonfigurasikan misthread-nya dengan memori trace year. Langsung saja kita melakukan open memory trace di sini. Kita klik trace PRG dan di sini kita akan menggunakan year. Di sini jangan lupa di checklist terlebih dahulu lalu oke. Baiklah, seperti yang saya bilang tadi di sini words by blocks-nya saya masih menggunakan yang 8. Langsung saja kita view evolution CACE-nya, text, dan langsung di execute. Seperti ini. Lalu kita tinggal menunggu saja hasil dari pengeksekut CACE evolution-nya. Baiklah, setelah execute-nya selesai, di sini sudah keluar ya menu final readbacks-nya untuk di sini dijelaskan blok transfernya ada 26. Lalu dapat kita lihat di sini hasil dari misthreads-nya, di sini hit rates-nya 76,112%, sementara misthreads-nya 23,888%. Baiklah, di sini kita exit dulu. Selanjutnya
main memory di sini kita akan menggantikan ke 16 seperti ini. Di sini saya klik OK dan menjalankan cache evolution-nya kembali. Untuk kita lihat perbedaannya setelah words blocks-nya kita ganti. Sini kita langsung complete execute. Lalu kita akan menunggu hasilnya kembali setelah proses execute-nya selesai. Nah, setelah selesai di execute, kita dapat melihat kembali hasil dari misread setelah diganti words blocks-nya menjadi 16, yaitu hits-nya 89,902% dan misreads-nya 10,09%. Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa nilai hit rates-nya meningkat sedangkan nilai miss rates-nya menurun. Kita mencoba satu lagi yaitu untuk jika words by blocks-nya 32. Kita jalankan lagi cache evolution-nya. Complete. Lalu kita execute kembali. Lalu kita tunggu sampai proses execute-nya selesai. Baiklah, sudah selesai di-execute dan di sini kita dapat melihat lagi untuk miss rates-nya 3.862%. Jadi kita dapat menyimpulkan untuk words block 32, miss rates-nya masih menurun dan hit rates-nya masih meningkat. Baiklah, dari hasil percobaan yang telah saya lakukan tadi, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari modul. Yang pertama yaitu, apakah miss rate-nya meningkat atau menurun setelah meningkatnya ukuran blok? Kenapa? Dan apakah terjadi dengan compulsory miss saat memperbesar ukuran blok, atau apakah pollution point yang muncul dalam percobaan? Jadi setelah dilakukan percobaan ini, saya dapat menyimpulkan saat meningkatnya ukuran blok, jadi nilai awal dari miss rates ini akan menurun hingga nanti words block-nya ini bernilai 128. Jadi ketika words block-nya bernilai di atas 128, maka nilai miss rates-nya itu nanti akan meningkat kembali. Jadi ketika kita memperbesar ukuran blok ini, peluang terjadinya compulsory miss akan berkurang. Tetapi untuk pollution point, yaitu situasi ketika program yang sedang memuat data ke dalam cache tidak berhasil, sehingga menyebabkan data lainnya nanti akan keluar dari cache. Jadi dalam percobaan ini, saya simpulkan muncul pollution point. Selanjutnya, apakah pengaruh dari pollution point bertambah atau berkurang dengan bertambahnya ukuran cache? Kenapa? Jadi, jawabannya yaitu berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, jadi bertambahnya ukuran cache, jadi pollution point itu akan berkurang karena cache itu memiliki ruang yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya yaitu percobaan kedua, yaitu pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Tujuan dari percobaan yang kedua ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pemetaan pada misread untuk beberapa ukuran cache. Untuk percobaan yang kedua ini, di sini sudah terlihat prosedurnya, yaitu untuk prosesor SMP-nya 1 dengan cache coherence protokol Messi dan push arbitration-nya random. Kita langsung saja masuk ke aplikasi SMP cache-nya di sini dan merubah konfigurasi dari yang pertama yaitu multiprosesor. Di sini kita merubah menjadi SMP 1, di sini Messi dan di sini random. Kita klik OK. Dan untuk main memori di sini, pada modul dibuat word weights-nya 32, words by block-nya 6, sementara blocks in memory-nya 4096. Jadi
kita kembali pada aplikasi. Di sini kita buat di sini 32, sedangkan di sini 64. Tetapi nilai di sininya 4096 dengan block size 256 byte dan memory size-nya 1 MB. Oke. Dan lanjut untuk konfigurasi cache di sini. Untuk konfigurasi cache levelnya tetap 1 dan block in cache di sini kita ubah menjadi 16 dengan cache size-nya 4 kilobytes dengan mapping di sini set asosiatif kita ubah dan kita pakai dulu cache size-nya 1 di sini dengan replacement polisinya LRU dengan writing strategi write back. Kita kembali ke petunjuk pada modul. Jadi pada percobaan kedua ini kita akan mengkonfigurasi pemetaan dengan menggunakan konfigurasi direct, two-way set asosiatif, four-way set asosiatif, eight-way set asosiatif, dan fully asosiatif. Jadi dalam percobaan kedua ini saya mengkonfigurasikan jumlah blok dalam cache-nya untuk mendapatkan ukuran 4KB. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu kita open memory trace terlebih dahulu dan memakai memory trace air. Oke, lalu jangan lupa di cache-nya tadi kita ubah di sini menjadi direct terlebih dahulu karena kita akan mencoba percobaan direct. Langsung saja kita view evolution cache dan di sini kita lanjut langsung untuk mengexecute. Lalu kita tinggal menunggu sampai proses execute-nya selesai. Baiklah, untuk hasil konfigurasi yang direct-nya sudah selesai. Dan di sini kita dapat lihat untuk mismatch-nya 12,340%. Kita exit dan mengganti kembali. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita lakukan set asosiatif dengan cache set-nya. Di sini kita coba yang 16. Lalu kita langsung jalankan kembali view evolution cache untuk melihat perbandingannya dengan yang direct tadi. Sini kita tekan complete, lalu di execute. Kita tunggu kembali untuk hasil dari execute cache-nya. Nah, untuk set asosiatif yang 16 sudah keluar hasilnya dan didapatkan mismatch-nya 12,340%. Jadi di sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada modul. Yang pertama yaitu apakah mismatch-nya meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif. Jadi dari percobaan yang saya lakukan tadi, dengan meningkatnya asosiatif maka mismatch ini juga akan meningkat dan dapat dilihat pada direct terjadi mismatch-nya tadi yang paling kecil. Jadi pada full asosiatif itu otomatis mismatch-nya akan bernilai paling besar. Hal ini dikarenakan karena semakin tinggi tingkat asosiatif maka jumlah blok yang disalin ke cache juga akan semakin besar. Jadi ketika kita memperbesar nilai asosiatif, maka konflik miss-nya akan menjadi menurun. Selanjutnya, apa pengaruh dari tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Yaitu seperti saya jelaskan tadi, semakin besar jumlah cache-nya, maka akan semakin banyak blok yang akan disalin. Jadi kesimpulan dari percobaan kedua ini, apa peningkatan asosiatif yang meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya iya, secara umum yang mana langkah yang lebih banyak manfaat? Jadi jawabannya adalah iya. Peningkatan asosiatif ini dapat meningkatkan kinerja sistem dan langkah yang lebih banyak manfaat itu yaitu direct ke second Y. Selanjutnya adalah pengaruh replacement policy. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan percobaan yang telah saya lakukan pada jurnal kemarin.
Nah, langsung saja saya masuk ke jurnal yang telah saya lakukan kemarin, yaitu dengan mengkonfigurasikan replacement policy dengan menggunakan konfigurasi random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk percobaan yang ketiga ini saya menggunakan trace file Hydro. Nah, di sini sudah ditampilkan, di sini sudah saya tampilkan untuk yang pertama konfigurasi yang random. Di sini dapat dilihat mismatch-nya bernilai 16,267%. Dan untuk yang LRU-nya di sini mismatch-nya 14,763%. Dan untuk LFU bernilai 15,139% dan untuk FIFO-nya bernilai 15,139%. Jadi berdasarkan percobaan yang saya lakukan kemarin, nilai mismatch-nya selalu meningkat. Lalu saya langsung saja menjawab pertanyaan yang ada di modul, yaitu secara umum mana replacement policy dengan mismatch terbaik. Jadi nilai replacement policy dengan mismatch terbaik yaitu LRU, karena nilainya stabil, sedangkan mismatch yang memiliki nilai yang terburuk yaitu random. Lalu untuk cache direct map, apakah saya mengharapkan hasilnya akan berbeda untuk replacement policy yang berbeda? Jadi menurut saya direct map ini akan menunjukkan hasil dengan mismatch tertinggi, sehingga direct map tidak akan mengharapkan mendapatkan hasil yang berbeda. Lalu untuk kesimpulan pada percobaan yang ketiga ini, menurut saya memang penggunaan replacement policy yang konkret ini dapat meningkatkan kinerja sistem. Dan yang paling bermanfaat dari keempat replacement policy ini yaitu random ke LRU, karena jarak mismatch dari random ke LRU ini lebih besar jadi dibandingkan dengan random ke yang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada laporan akhir praktikum ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.